Tahun 1970-an, para ahli sejarah dan budaya terkejut dengan penemuan naskah Wangsakerta. Lantaran isinya yang begitu detail dan rinci, menceritakan sejarah Nusantara dari peradaban purba hingga masa kerajaan Islam. Penelitian akan naskah itu masih berjalan hingga kini, karena masih banyak ditemukan kejutan di dalamnya. Salah satu kejutan itu adalah pembagian zaman yang dimulai dari pencatatan era purba sampai masa pencatatan mereka. Mereka menulis meliputi masa dari 1 juta tahun sebelum Saka, kemudian disambung dengan masa awal sejarah Nusantara lewat pembagian yuga, atau babak. 5 yuga pertama, meliputi masa purba, dan yang keenam disebut masa kejayaan dan kekuasaan para raja, hingga pemerintahan Sultan Agung di Mataram. Mari kita simak, bagaimana sejarah manusia Nusantara oleh Wangsakerta. Kira-kira 1 juta tahun sampai 600.000 tahun yang silam, di Nusantara, terutama di Pulau Jawa, hidup manusia yang masih rendah pekertinya, dan bersifat seperti hewan. Ada juga yang menyebutnya manusia hewan, atau satwa purusa dari zaman purba, karena mereka berlaku seperti setengah hewan. Di antaranya ada yang menyerupai kera, besar dan tinggi sosok tubuhnya, tanpa busana. Ada pula yang seperti raksasa, tubuhnya berbulu, dan kejam perangainya. Ada jenis lain lagi, di daerah hutan dan pegunungan yang lain, mereka juga mirip kera. Ada yang tinggal di atas pohon, di lereng gunung, dan tepi sungai. Mereka berkelahi dan membunuh tanpa menggunakan senjata, hanya menggunakan tangan. Mereka tidak berpakaian, dan tidak memiliki budi pekerti seperti manusia sekarang. Kesenangannya, ialah berayun-ayun pada cabang pohon. Manusia hewan ini, terdapat di hutan Pulau Jawa, hutan Sumatera, hutan Makassar, dan hutan Kalimantan. Di daerah lain di Pulau Jawa, antara 750.000 sampai 300.000 tahun yang silam, hidup manusia hewan yang berjalan tegak seperti manusia. Kulitnya berwarna gelap, tingkah lakunya baik dan lebih cerdas, dibandingkan dengan manusia hewan yang berjalan seperti hewan. Tiap hari, mereka membuat senjata dari bahan tulang dan batu. Mereka selalu diserang oleh sekelompok manusia hewan yang menyerupai kera. Pertempuran di antara kedua kelompok itu selalu seru. Akan tetapi, manusia hewan yang berjalan tegak seperti manusia itu, lebih mahir dalam teknik berkelahi, sehingga akhirnya makhluk manusia hewan yang berjalan seperti hewan itu habis terbunuh tanpa sisa, dan lenyap dari muka bumi. Manusia hewan yang berjalan seperti manusia itu, disebut juga manusia raksasa, atau Buta Purusa. Mereka tinggal di dalam goa, yang ada di lereng gunung. Manusia jenis ini akhirnya punah, karena sejak 600.000 tahun yang silam, mereka banyak dibunuh oleh manusia pendatang dari benua utara. Mereka berasal dari Yawana, lalu menyebar ke semenanjung Malaysia, Sumatera, dan Pulau Jawa. Kira-kira 250.000 tahun yang silam, manusia hewan yang berjalan tegak seperti manusia itu habis binasa. Zaman ini, oleh para Mahakawi dinamai masa purba yang pertama, atau Pratama Purwayuga. Sementara itu, antara 500.000 sampai 300.000 tahun yang silam, di Sumatera, Jawa Kuluan dan Jawa Tengah, hidup manusia yaksa, atau yaksa purusa, karena rupa mereka seperti yaksa, atau danawa. Mereka bertubuh tegap dan tinggi, serta senang meminum darah manusia sesamanya, musuh, ataupun binatang. Perangainya kejam, dan bertabiat seperti binatang buas. Makhluk jenis ini pun akhirnya punah, karena banyak terbunuh dalam pertempuran dengan kaum pendatang baru dari benua utara. Seterusnya, antara 300.000 sampai 50.000 tahun yang silam, di Jawa Barat dan Jawa Tengah, pernah hidup manusia berwujud setengah yaksa, atau manusia yaksa mantaro. Kelompok manusia ini belum diketahui asal-usulnya, sebab hampir sama rupanya dengan manusia yaksa yang punah. Akan tetapi, mereka bertubuh lebih kecil, berwarna kulit agak gelap, tidak banyak berbulu, serta susila dan cerdas, jika dibandingkan dengan manusia yaksa yang telah punah. Kelompok ini pun akhirnya punah, karena didesak, diburu, dan akhirnya dibinasakan oleh kaum pendatang dari benua utara. Periode ini, oleh para Mahakawi disebut masa purba yang kedua, atau Dwitya Purwayuga. Selanjutnya, pernah pula hidup manusia kerdil, atau Wamana Purusa, atau danawa kecil. Mereka itu berwujud yaksa kecil, sehingga oleh para Mahakawi dinamakan manusia kerdil. Mereka hidup antara 50.000 sampai 25.000 tahun yang silam. Mereka tidak cerdas, senjata dan perabotannya terbuat dari batu, tetapi buatannya tidak bagus. Makhluk jenis ini pun akhirnya juga punah. Zaman ini, oleh para Mahakawi disebut masa purba pertengahan, Madyaning Purwayuga, atau masa purba ketiga, Tritya Purwayuga.
Ke dalam zaman tersebut, termasuk pula masa hidup jenis manusia kerdil yang bertubuh besar, atau Wamana-Purusa Geng, atau manusia Jawa Purba. Mereka menetap di Jawa Tengah dan Jawa Timur, antara 40.000 sampai 20.000 tahun yang silam. Jumlahnya tidak banyak, mereka ini pun akhirnya juga punah karena bencana alam, saling bunuh di antara sesamanya, dan akhirnya seperti juga nasib penghuni Pulau Jawa yang lain, dihabisi oleh kaum pendatang dari benua utara. Sebagai pribumi berperangai buas dan kejam seperti hewan, oleh sebab itu, mereka diperangi dan dikalahkan oleh para pendatang baru. Sementara itu, manusia purba yang hidup antara 25.000 sampai 10.000 tahun yang silam tidak punah, sebab mereka berbaur menjadi satu. Banyak wanita manusia purba itu berjodoh dengan Arya dari kaum pendatang baru. Kerukunan, kerjasama, dan perjodohan di antara kedua belah pihak telah menyelamatkan kelompok manusia purba dari bahaya kepunahan. Adapun kaum pendatang baru dari benua utara tersebut tergolong manusia cerdas. Mereka membuat perkakas dan senjata dari batu, kayu, tulang, bambu, serta bahan-bahan lain dengan hasil yang hampir bagus. Menurut para Mahakawi, masa kedatangan orang-orang dari benua utara tersebut dinamakan sebagai masa purba keempat atau Caturta Purwayuga. Selanjutnya, dari 10.000 tahun sebelum Tarikh Saka, sampai tahun pertama Saka, terjadi perpindahan secara bergelombang. Kelompok pendatang dari benua utara yaitu sebagai berikut, silakan dibaca sendiri. Mereka datang dengan alasan yang bermacam-macam, mulai dari lari dari perang, hingga mencari pekerjaan dan tanah subur untuk kehidupan. Ada yang berasal dari daerah Yawan, Shangka, Champa, dan India Selatan. Mereka disebut sebagai orang yang banyak ilmunya. Naskah ini membuat peradaban kerajaan Nusantara lebih awal daripada yang diperkirakan para ahli sebelumnya. Dalam naskah itu menyebutkan beberapa tokoh sebelum Kutai dan Tarumanegara, dan menyebut adanya kerajaan Salakanegara di abad pertama Masehi. Adapun Panghulu, atau penguasa wilayah pesisir barat Jawa Barat sebelah barat, namanya Aki Tirem, atau Sang Aki Luhur Mulia. Tentang kisah Aki Tirem, sudah banyak diulas di video sebelumnya. Yang menarik perhatian, adalah penjelasan tentang manusia yang menyerupai kera, telah ditulis pada abad ke-17 akhir di Nusantara. Mengingat, pengetahuan manusia setengah kera, atau manusia purba seperti itu, baru mulai diungkap lewat teori evolusi yang dicetus Charles Darwin dari Inggris, 2 abad setelahnya. Tentunya ini adalah pengetahuan yang luar biasa pada masanya, di saat orang Eropa belum mengenal teori evolusi, penduduk Nusantara pengetahuannya sudah melampaui orang di sana. Atau jangan-jangan, Charles Darwin nyontek dari Nusantara. Yang perlu dipahami adalah, teori evolusi itu cara manusia mempelajari alam, bukan ilmu dari orang barat yang kafir, dan tidak serta-merta menghilangkan peran Tuhan dalam prosesnya.